Sabta Aprilianto, ahli pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Darwis dari Kejari Surabaya, untuk memberikan keterangan di bidang keahliannya terhadap perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Usman Wibisono. Syarat terpenuhinya, delik pasal 310 ahli beberkan yaitu, adanya tuduhan yang diberikan secara lisan maupun tertulis. Kemudian tuduhan itu, disampaikan ke muka umum yang tujuannya terang dan diketahui umum. Sedangkan, unsur pasal 311 adalah bagian dari delik penghinaan dan jika tidak terbukti disitulah pasal 311 yaitu, fitnah. Dalam perkara ini, terkait ada somasi kepada Erik Sastrodikoro, Chandra Srijaja dan Bambang lalu disampaikan oleh terdakwa dalam halayak umum di grup WhatsApp. Ahli mengamini bahwa perbuatan ini termasuk pada pasal 310 atau 311 sebagaimana dakwaan jaksa. Ahli memaparkan, somasi yang disampaikan di grup WhatsApp itu, bahwa di muka umum pasal 310 junto pasal 311 berkaca pada jumlah dan tempat. Terkait jumlah yaitu, melebihi dari 2 orang dan terkait tempat di muka umum. Artinya, ketika tuduhan dikualifikasi lebih dari 2 orang dan di grup WhatsApp semua bisa masuk atau umum maka sudah masuk kualifikasi tadi. Ahli mengatakan, di perkara ini, jeratan apakah KUHP atau Undang-Undang Informasi Teknologi, yakni, pasal 27 ayat 3 marwahnya di pasal 310 KUHP. Penafsiran Undang-Undang IIT tidak terlepas dari norma pasal 310 KUHP. Ahli juga memberikan pandangan terkait perkara ini, jeratan pasal 310 atau jeratan Undang-Undang ITE, menurut ahli kembali kepada penyidik dan jaksa. Mohon koreksi kalau saya salah. Iya, Betul. Saya hanya ingin pendapat ahli. Tadi rekan penasihat hukum juga sudah mengutip sedikit pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Saya ingin mengutip lagi pertimbangan lebih detail dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 PUU Romawi 6 2008. Di sini Mahkamah Konstitusi berpendapat, dapatkah perkataan unsur diketahui umum di muka umum dan disiarkan dalam pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 KUHP mencakup ekspresi dunia maya, memasukkan dunia maya ke dalam pengertian diketahui umum di muka umum dan disiarkan sebagaimana dalam KUHP secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif, yaitu kata mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses. Kemudian dikaitkan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi tadi, apakah menurut pendapat ahli perbuatan yang dilakukan di sosial media melalui dunia maya masih bisa dalam hal ini mengenai unsur di muka umum ya, masih bisa dikenakan terhadap pasal 310 dan 311 jika perbuatannya terjadi di dunia maya. Ya, tadi sudah saya sampaikan, pendapat saya sih mengatakan masih bisa karena masih relevan ya. Jadi ibarat contoh yang klasik dulu kan, ketika belum ada undang-undang ITE itu kan dicontohkan, apakah KUHP itu bisa menjangkau perkembangan zaman ketika nantinya semuanya serba computerized. Dicontohkan oleh Pak Mulyatno waktu itu bahwa orang mencuri jemuran itu yang mana jemuran di dalam rumah, dia di luar rumah, dia tidak bisa menjangkau tangan itu. Dia pakai sebuah alat galang itu, kayu panjang untuk mengambil jemuran itu. Secara faktual yang mengambil jemuran itu bukan tangan si pelaku, tapi alatnya tadi. Nah, sama dengan ini. Jadi internet itu adalah medianya saja, tapi tidak menghilangkan substansi perbuatan pidananya, gitu kan. Dan sekali lagi, UIT itu kan kenapa kok akhirnya dibuat khususnya di dalam pasal 27 dan diberi hukuman yang lebih berat? Karena pertimbangannya begini, ketika pencemaran dilakukan di dunia cyber itu maka akan meninggalkan jejak, rekam jejak gitu, sehingga sampai turunannya pun bisa mengetahui
Nah beda kalau bukan dibuka umum, ya secara offline langsung. Namun demikian sekali lagi itu tidak menghilangkan bahwasanya pasal 310 dan diterapkan selama pembuktiannya masih bisa dibuktikan dan relevan, maka saya katakan bisa 310 gitu. Ya, Itu pendapat saya ya. Jadi kami hargai antara somasi dengan tuduhan. iya, Somasi tadi saudara menekankan bahwa teguran. teguran yang mulia. Nah, tadi saudara berpendapat juga somasi tidak masuk dalam pidana. Betul. Iya. Betul. Nah, sekarang somasi tidak masuk dalam pidana, itu teguran kepada lawan gitu ya. Betul. Somasi Karena memang di dalam teguran. somasi disebutkan Ya, malah itu pihaknya. ya syarat kalau di perdata syarat untuk prestasi kan gitu ya. Betul. Nah, sekarang kalau itu bukan tuduhan, kan dalam tanda petik bahwa teguran atau somasi itu bukan tuduhan. Iya. Yang dimaksud di dalam pasal 310 adalah tuduhan. Tuduhan sesuatu hal. Somasi bukan termasuk tuduhan. Gitu ya? Bukan. Bukan ya. Nah, sekarang kembali ke umum. Sekarang tadi saudara menyatakan ada grup umum dan grup khusus. Iya. Untuk diketahui dalam kategori diketahui oleh umum. Iya. Nah, apa begini? Apa beda grup umum dengan grup khusus? Grup khusus itu berarti memang dulu dibentuk khusus untuk membicarakan sesuatu, atau misalnya begini yang mulia. Saya ini sebagai direktur lembaga hukum. Para pemagang saya ada 25 mahasiswa yang ada di grup itu. Saya, bendahara saya, sekretaris, dan 25 mahasiswa. Ini grup khusus kalau saya bilang, karena memang terbatas pada semua yang in charge di LBH, Evaluner tadi. Iya. Kalau grup umum. Nah, kalau grup umum maka ya di luar itu yang mulia. Iya. Contohnya ada. Nah, sekarang kalau itu, nah tadi kan sudah kita pendapat ahli bahwa somasi itu bukan tuduhan gitu ya. Iya. Nah, surat somasi itu Iya. di-upload atau di-posting di grup. Iya. Nah, kita tinggalkan dulu antara grup khusus dan umum ya. Betul. Nah, diposting di grup yang notabene itu adalah grup kalau kena petik yang khusus untuk orang-orang yang tertentu gitu ya. Saya katakan tertentu Iya. yang masuk dalam di grup admin itu. Betul. Betul. Apakah itu termasuk umum? Nah, begini yang mulia. Somasi itu kan tentu ada tujuannya yang mulia. Sebentar, jangan dulu. Kita ke umum atau khusus. Apakah biar nggak saya tanya ke sini jawabnya kembali ke somasi. Iya. Ya, tadi. Apakah itu termasuk umum di grup? Grup itu kan ada admin dalam. Iya. Admin anggotanya contoh ada banyak 5 orang. Iya. Nah, dipostingnya di situ. Nah, diposting di situ. Apakah itu termasuk diketahui untuk umum? Untuk diketahui umum atau diposting di situ? Iya, untuk diketahui oleh Umum. semua yang di grup itu yang mulia. Iya. Iya. Nah, kembali sekarang kan khusus kita buat grup khusus 5 orang. Iya. Iya. Dipostingnya di situ. Iya. Nah, apakah ini dapat dikatakan agar diketahui umum? Nah, ya sebentar yang mulia. Saya mau izin yang mulia. Nah, Jadi begini yang mulia. Grup khusus dibentuk untuk hal yang khusus. Misal saya pakai contoh yang memang saya lakukan saat ini adalah itu grup LBH. Maka di dalam grup LBH itu khusus membicarakan kasus-kasus mana yang sedang akan naik, mana yang belum akan naik, termasuk hari ini yang datang ke kantor siapa dan segala macam. Khusus membicarakan itu. Manakala saya ada permasalahan pribadi dengan bendahara saya somasi bendahara saya, namanya Via, Ibu Via. Saya somasi dia untuk mengembalikan uang yang telah dia kuasai. Saya sebut nama Via. Itu kan in person yang mulia. Saya somasi dia, tapi software yang saya masukkan ke dalam grup sehingga semua anggota grup mengetahui permasalahan Sabta dengan Via tadi yang mulia.
meskipun anggota grup itu tahu uang termasuk ke pemilik anggota. Contoh uang itu yang digunakan dari anggota 5 grup itu dong. Juga. Nah sekarang kan 5 grup itu berlima. Iya. Atau kanda bendara dan ketua. Gitu. Tadi seperti contohkan. Sekarang ini kalau uangnya kan dari 5 orang ini gitu contohnya ya karena anggota toh. Iya. Nah sekarang ada bendahara ini kasar lah mau megang uang. Iya. Ditanya oleh ketuanya, kamu pegang uang mana uang itu? Ditanya dulu di dalam grup. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah dalam grup ya. Nggak ada masalah. Kalau chatting pribadi ya nggak apa-apa ya. Iya. Karena Nggak ada masalah. kalau somasi itu tidak diketahui umum, ini somasi kan biasa dilakukan di hal perdana. Betul. Bersurat toh. Betul. Surat umum pun tahu nggak apa-apa kan gitu ya. Mohon izin yang mulia. Mohon izin. Tadi misalnya saya contohkan grup ini ya. Sementara menurut penasehat hukum terdakwa yakni, Benny Ruston, merasa menarik karena pandangan ahli terkait penerapan pasal dikembalikan ke penyidik hingga munculnya sebuah pertanyaan yaitu, ketika semua dikembalikan bahwa pasal 310, pasal 311 dan Undang-Undang ITE itu apakah sama? Ahli menerangkan, dalam konteks pasal Undang-Undang ITE dan pasal 310 dalam putusan MA kedua pasal yang dimaksud adalah sama. Perkara pencemaran nama baik yang disangkakan terhadap Usman Wibisono, membuat penasehat hukum Benny Ruston, membeberkan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50, tahun 2008, pertimbangan Mahkamah yakni, bahwa menurut Mahkamah penghinaan yang tertuang dalam KUHP tidak bisa menjangkau penghinaan yang dilakukan dalam dunia cyber. Perbedaan pendapat antara pandangan saja dengan ahli, tapi di akhir statement tadi kan ahli kemudian menyimpulkan bahwa ketika sekalipun tapi footnote ya padahal enggak itu, sekalipun ada penghinaan atau penyemaran yang dilakukan, sepanjang itu dilakukan di dalam grup WhatsApp yang terbatas, maka itu bukan merupakan delik pidana. Itu saja, itu kesimpulan statement terakhir. Berarti keterangan ahli meringankan ini ya, terdakwa ya? Ya, menurut pandangan kami demikian. Tapi memang di awal-awal kita memang banyak untuk tidak sepakat terkait dengan ini. Karena bagi kami, delik 310-311 itu tidak bisa diterapkan ketika dia menjangkau atau kemudian terjadi di ranah cyber. Itu perbedaannya di situ. Namun kemudian di akhir ahli menyampaikan bahwa sepanjang penghinaan ataupun pencemaran itu dilakukan di dalam grup WhatsApp yang terbatas, maka itu tidak masuk dalam delik pidana. Itu. Oke, makasih Bang. Saya tertarik ini Mas, pengaduan tanggal 15 kan? Terus peristiwa pidananya kan 5 Sorry, itu tadi hanya ilustrasi. Tapi kalau fakta persidangan yang kami lampirkan menjadi bukti surat maupun bukti di dalam handphone dari anggota perguruan, uploadan yang dimaksud jaksa di dalam dakwaan itu yang ada kata-kata dul itu terjadi di tanggal 15 April 2022. Sedangkan laporan polisi itu dilakukan tanggal 25 Maret 2022. 25 Maret, berarti belum ada peristiwa pidana. Ya, itu yang saya tanyakan kepada ahli. Saya ilustrasikan dengan tanggal berbeda. Ya, dianggap ahli bahwa itu belum ada peristiwa pidana. Ya. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.